Kami para pendidik Taman Kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku pertiwi pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta tulus ikhlas, bersama-sama kerja bahu-membahu. Seia dan sekata, bertindak jujur tegas, mengembangkan teladan yang sehat, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta Izin Pak tulus Nyoman, ikhlas, Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman, nggih, izin Pak Nyoman. Bisa dengar suara tiang nggih Pak Nyoman? Ya ampura. Ya, Karena sudah. waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit, sebaiknya kita mulai aja nggih Pak Nyoman dengan Bu Oke, Desa. siap. Ya, sudah siap nggih, matur suksema. Untuk Bu Desa, saya persilahkan Ibu, nanti saya akan menyesuaikan menampilkan layar. Tinggi, siap. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, karena ini waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit, maka kegiatan webinar pada hari ini tanggal 15 Agustus 2020 akan kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar pada hari ini. Kita bertemu lagi di webinar yang sesi kedua di tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, sehingga kita bisa mengikuti webinar pada hari ini dengan baik. Yang terhormat Ibu Ketua IGTKI Provinsi Bali, Bunda Cho, yang sangat kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan. Yang kami hormati Ketua IGTKI Kabupaten Sebali, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini, dan juga Bapak host kita, Bapak Nyoman Hantare, yang dengan setia mendampingi kita sampai acara ini selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar ini merupakan program daripada IGTKI ke Provinsi Bali, yang mana kegiatan ini memang dilaksanakan serangkaian dengan pelaksanaan atau memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang
ke-75. Kami sangat bersyukur sekali pada kesempatan ini bisa mengikuti, kita semua bisa mengikuti webinar ini. Tentunya ini berkat kepemimpinan daripada Bunda Cok, sehingga kegiatan seminar-seminar bisa dilaksanakan secara terus-menerus, yang mana tujuannya adalah untuk memberdayakan daripada pendidik PAUD, khususnya pendidik TK kita sendiri, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita sendiri. Nah, untuk itu kami mengharapkan nanti kepada Bapak Ibu peserta seminar agar bisa mengikuti seminar ini dengan baik dan mendengarkan dengan baik, sehingga kita bisa menempa ilmu dari narasumber yang memang betul-betul narasumber yang profesional pada kegiatan seminar-seminar yang kita ikuti setiap kali IGTKI Provinsi Bali melaksanakan kegiatan seminar. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan seminar pada hari ini, narasumber kita yaitu narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena beliau namanya sudah dari sekian puluh tahun kita tidak aneh lagi di telinga kita, yaitu Bapak Seto Mulyadi yang biasa dipanggil dengan Kak Seto. Ya, adapun tema daripada kegiatan webinar pada hari ini yaitu menjadi guru TK yang kreatif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami nanti menyapa narasumber kita, kami akan membacakan dulu rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Itu sudah langsung kami tadi membuka dengan ucapan salam kepada Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini. Yang kedua, doa. Terus yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars IGTKI. Yang keempat, ucapan selamat datang dari Ketua IGTKI Provinsi Bali. Terus acara yang berikutnya, seminar online atau webinar dengan narasumber Bapak Seto Mulyadi yang biasa kita sebut dengan Kak Seto. Kita panggil dengan Kak Seto. Terus yang keenam, tanda jawab. Yang ketujuh adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja menginjak ke acara yang kedua, yaitu doa. Doa langsung saya pimpin sendiri. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Kita memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu kita diberikan kesehatan dan kegiatan pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Doa kami pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars IGTKI. Kami mohon kepada Bapak Ibu peserta, kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah air
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Lanjut Bu Desa nggih. Nggih, terima kasih Bu Dayu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan ke acara yang berikutnya. Ucapan selamat datang dari Ibu Ketua IGTKI Provinsi Bali, yaitu Bunda Cokorde Istri Mingguwatini. Untuk itu, untuk waktu kami persilakan. Suksuma Ibu Desa, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Buleleng sebagai moderator dan MC hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Seto Mulyadi yang akrab kita panggil dengan Kak Seto. Terima kasih atas kehadirannya ke Pulau Dewata yang indah ini. Meskipun melalui webinar, yaitu kita ketemu dengan dalam dunia maya. Tapi kita tunggu, Kak Seto, kita tunggu di Bali. Bagaimana Kak Seto yang betul-betul dari saya kecil sudah tahu Kak Seto adalah pencinta, pendidik anak bangsa. Nah untuk itu kami selaku Ketua IGTKI PGRI Provinsi Bali, mohon kepada Kak Seto, jangan bosan-bosan membina kami, melatih kami untuk kami bisa seperti Kak Seto, mencerdaskan anak bangsa di negeri tercinta ini yaitu Indonesia. Untuk itu Kak Seto, mohon maaf yang setulus-tulusnya karena pada hari ini karena kita Nona Corona ini loh, mudah-mudahan kita berdoa bersama yuk Nona Corona biar cepat hilang dari bumi Indonesia yang sangat kita cintai ini sehingga kita bisa bertatap muka. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini Nona Corona sudah tidak ada di Indonesia, kita bisa ketemu tatap muka dengan Kak Seto untuk teman-teman guru taman kanak-kanak yang ada di seluruh Bali, yang mana dia adalah bertugas untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pembentukan karakter. Jadi guru TK itu tugasnya adalah membentuk karakter, bukan menyiapkan anak bisa baca, tulis, hitung untuk ke SD. Karena di SD itu tugas ibu guru kelas 1 SD, baca, terutama membacanya. Kalau berhitungnya anak-anak TK sudah tahu, karena dia sudah kita tanamkan konsep tentang 1 sampai 20 untuk kelompok B. Tetapi untuk membacanya, dia sudah kita juga menanamkan, memperkenalkan persiapan permulaan membaca. Jadi dia sudah tahu huruf A, B, C sampai Z. Tetapi kalau dia mengeja, menyatukan huruf misalnya pepaya, jadi gambarnya pepaya, di bawahnya pepaya, tapi dia kalau di Bali dia sebut ini namanya tulisannya gedang gitu dia bilang. Pepaya itu gedang. Kalau misalnya monyet, di sebelahnya ada gambar monyet, di bawahnya ada tulisan monyet, dia akan baca, oh ini namanya monyet. Ini dia akan baca tulisannya itu menjadi bojong. Nah, itulah kalau kita anak-anak kita belum bisa membaca tulisan, jadi tapi dia sudah tahu tentang huruf satu persatu dari A sampai Z. Nah untuk itu Kak Seto, karena kami keawaman kami guru-guru TK tentang bagaimana mendidik anak bangsa yang benar, pembentukan karakter, kami mohon Kak Seto pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kemarin kami sudah sesi pertama ketemu dengan Deputi Perlindungan Anak, jadi kami akan menyiapkan diri menjadikan TK sebagai TK ramah anak. Nah untuk itu kami mohon sekali pada Pak Kak Seto, tolong berikan bagaimana sih seorang guru itu harusnya menghadapi anak-anak biar dia kelihatan menjadi TK ramah anak, termasuk orang tua, orang dewasa yang ada di lembaga tersebut ramah terhadap anak-anak, kegiatan pembelajarannya juga ramah anak. Dan ingat, Ibu guru peserta kita, Bapak guru maupun Ibu guru peserta webinar hari ini, senyum. Mana senyumnya? Coba senyum. Senyum? Ya udah senyum semua. Salamnya mana? Salam, selamat pagi. Sapa, apa kabar? Senyum, salam, sapa, sabar, dan bersyukur. Kak Seto, mungkin Kak Seto tahu bahwa di seluruh Indonesia, guru-guru terutama di yayasan swasta, minim sekali mendapat
jasa yang diberikan oleh yayasannya. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak kita atau orang tua kita juga dari yayasan ataupun dari guru-guru tidak mengejar dia untuk bayar SPP. Tetapi dari manakah gaji seorang guru? Ada juga mengeluh guru-guru kita dikatakan makan gaji buta. Padahal dia sama sekali dari semenjak COVID ini datang, dia sama sekali nggak dapat apa-apa. Tetapi dia tetap berjalan BDR. Dia tetap memberikan pembelajaran melalui belajar dari rumah maupun bu guru belajar memberikan pembelajaran dari rumahnya. Jadi itulah yang kami alami di Provinsi Bali, khususnya mungkin di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Kak Seto, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati selama berhadapan dengan guru-guru TK yang ada di seluruh Bali. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta, terima kasih kepada host kita, Kak Indra hari ini ya, atau Kak Ari. Pak Komang Ari, Pak Komang Ari. Pak Nyoman Ariantara. Siap, Ibu. Tapi saya senang manggil Pak Komang Ari. Ariantara. Terima kasih juga kepada Bu Desa, terima kasih banyak. Tolong diantarkan teman-teman sampai acara ini selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Inilah yang bisa kami berikan kepada guru-guru TK, dan terima kasih kepada IGTIK, Pak Eka, yang luar biasa membantu guru TK, dari membantu IGTKI, namanya IGTIK, tapi membantu IGTKI untuk melaksanakan webinar seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eka dengan seluruh krunya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Silakan Bu Desa, lanjut. Suksema kami aturkan kepada Ibu Ketua IGTKI Provinsi Bali, Bunda Cok Istri Mingguwati, tadi sudah memberikan ucapan selamat datang kepada kita semua, terutama kepada narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Dr. Seto Mulyadi yang kita akrab panggil dengan Kak Seto, dan demikian juga sudah memberikan wejangan kepada kita semua sebagai seorang guru yang nantinya bisa kita menjadi memang guru yang betul profesional di bidang kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Kak Seto mungkin sudah hadir nih. Sudah hadir Kak Seto? Iya, nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Seto. Nggih. Kami sangat berbahagia sekali guru-guru TK di Provinsi Bali bisa langsung bertemu dengan Bapak Dr. Seto Mulyadi yang akan dipanggil dengan Kak Seto ya. Nggih, kami berbahagia sekali karena pada kesempatan di situasi pandemi ini ternyata kita bisa bertatapan langsung walaupun di dunia maya ya Kak Seto. Oke, terus terang saya sendiri ini ini merupakan idolakan beliau. Namanya istilahnya Kak Seto niki idola bagi saya sendiri, karena dari kecil sampai saya sudah setengah abad begini masih Kak Seto juga masih tetap seperti ini. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa. Mudah-mudahan nanti sesuai yang apa disampaikan dengan Ibu Ketua kami, Kak Seto bisa langsung bertatap muka langsung dengan kami. Kami sangat berbahagia sekarang di kesempatan ini bisa bertatap muka di dunia maya. Iya. Kak Seto mohon izin kami akan membacakan CV Kak Seto terlebih dahulu. Mohon maaf kami sapa dengan Kak Seto langsung dengan panggilan kakak ya, biar lebih mengakrabkan panggilan dari saya kecil sampai sekarang tetap dengan Kak Seto, walaupun mungkin usia daripada Bapak jauh daripada usia saya sendiri ya Pak ya Kak Seto. Baik, mohon izin kami akan membacakan CV daripada Bapak Dr. Seto Mulyadi yang akrab dipanggil dengan Kak Seto. Agama beliau itu agama Islam. Beliau lahir itu di Klaten. Tahun lahirnya tahun 1951. Waduh, sangat jauh sekali dengan saya ya Kak Seto. Terus pendidikan beliau itu, puncak pendidikan beliau adalah program doktoral psikologi Universitas Indonesia tahun 1993. Kami bacakan cuma pendidikan yang terakhir saja ya Kak ya.
Karir beliau adalah satu, Ketua Pelaksana Pembangunan Istana Anak-anak Taman Mini Indonesia tahun 1983. Terus pendiri dan Ketua Yayasan Mutiara Indonesia tahun 1982 sampai sekarang. Seterusnya pendiri dan Ketua Umum Yayasan Nakula Sadewa tahun 1984 sampai sekarang. Terus beliau juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 1994 sampai tahun 1997, dan beliau juga Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, penghargaan beliau sangat banyak sekali, itu tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Penghargaan beliau yang pertama adalah Man Obsession Award tahun 2006. Terus penghargaan yang beliau raih itu The Golden Balloon Award New York kategori sosial aktivis dari World Children Day Foundation dan UNICEF tahun 1989. Terus penghargaan yang beliau raih Orang Muda Berkarya Indonesia kategori pengabdian pada dunia anak-anak dari Presiden Republik Indonesia tahun 1987, dan juga penghargaan yang beliau sudah raih The Outstanding Young Person of the World Amsterdam kategori Contribution the World Peace dari Jesus International tahun 1987, dan juga penghargaan yang beliau raih Peace Messenger Award New York dari Sekjen PBB tahun 1987. Nah, begitulah sekilas CV dari beliau. Kak Seto, untuk mempersingkat waktu dan biar dapat juga kami lebih banyak bisa mendengarkan arahan atau bimbingan dari Kak Seto, kami langsung saja memberikan kesempatan waktu ini kepada kakak. Nanti kalau seandainya ada tanda jawab, biar lebih banyak kami bisa berdiskusi dengan Kak Seto. Oke. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Seto Mulyadi, kami silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Desak Yulistiawati untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu atau Bunda Cok Minggu, Ketua IGTKI Provinsi Bali, yang luar biasa. Kemudian juga di sini ada tadi disebutkan Bapak Igede Eka Nuryada, Ketua IGTIK. Kemudian juga ada Ibu Dayu. Kemudian Ibu Desak Yulistiawati sendiri, Bapak Nyoman Haryantara, dan para guru-guru atau juga Ketua IGTKI seluruh Bali, dan para peserta webinar yang kami hormati. Ya, saya gembira karena tahun ini saya juga baru merayakan 50 tahun sebagai guru PAUD dan TK di TK-nya Pak Kasur. Wow. Luar biasa. Jadi sekarang panggilnya bukan Kak Seto tapi Kek Seto sekarang. Ya. Ya. Dan sekarang saya mau mendongeng saja, bercerita saja mengenai tema dari webinar ini. Saya berikan tema menjadi guru TK yang kreatif. Karena ini juga pengalaman saya selama tetap menjadi guru TK dan sahabat TK. Walaupun kemudian saya juga guru SD, SMP, SMA, dan sekarang juga guru di perguruan tinggi. Tapi saya masih sangat terkesan sebagai guru TK, di mana para guru TK ini saya pampangkan presentasi saya di layar saya ini supaya mudah dikendalikan. Ya, jadi temanya adalah menjadi guru taman kanak-kanak yang kreatif. Yang kreatif. Bagaimana kita betul-betul membuat, kalau tadi pesannya dari Ibu Leni Rosalin dari Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bagaimana agar
menciptakan TK yang ramah anak untuk menuju idola Indonesia yang layak anak. Nah, para guru TK umumnya diidolakan oleh murid-muridnya. Terbukti sekarang anak ingin segera masuk sekolah karena merindu pada gurunya yang ramah anak, yang penuh kreativitas dan sebagainya. Dan tentu kita masih ingat juga lagu yang dinyanyikan oleh para murid-murid TK. Lagu ini, Ibu Guru Kami. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan setulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Inilah mimpi anak-anak semua, Luar murid-murid TK biasa. pada para gurunya. Sebetulnya bukan hanya ibu guru, tapi juga bapak guru, karena beberapa TK ada gurunya adalah juga bapak atau kakak juga. Dulu Pak Kasur juga, saya juga sebagai guru TK. Jadi mohon nanti juga para bapak-bapak atau kakak-kakak pria juga berkenan juga menjadi guru TK juga. Nah, anak-anak merindukan guru TK yang ramah anak. Tadi Ibu Cok Minggu sudah menyampaikan senyum, modalnya senyum. Pada waktu saya juga kemudian akhirnya mendirikan TK pada tahun 75, kemudian dikembangkan lagi tahun 82. Itu juga persyaratan menjadi guru TK bukan hanya yang cantik atau bukan yang cantik, bukan. Tapi yang pandai tersenyum, senang tersenyum, yang ramah kepada anak-anak. Guru TK yang hadir di hati anak-anak, di hati murid-muridnya. Ini yang paling utama. Menjadi seorang guru TK sahabat anak. Karena bagaimana juga anak-anak merindukan persahabatan. Artinya tidak menggunakan kekerasan, cara-cara bentakan, atau mungkin judes dan sebagainya. Tapi penuh nuansa persahabatan. Kemudian kreativitas sebagai guru TK juga memegang peran penting. Dalam teori psikologi ditegaskan bahwa semua orang pada dasarnya kreatif. Tapi kadang-kadang tidak dikembangkan, tidak dilatih, tidak dioptimalkan dan sebagainya. Nah, prinsip pendidikan dalam hal ini untuk menghadapi anak-anak tentu kasih sayang, penuh kekuatan cinta. Kemudian juga ada keteladanan, ada contoh-contoh. Jadi kalau misalnya jangan sampai guru TK, ayo senyum, tapi gurunya nggak senyum. Jadi guru senyum, anak-anak cukup melihat itu akan menjadi bagian dari apa yang dilakukan. Karena sering dikatakan anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Ingat, berikan contoh-contoh itu dulu. Lalu guru yang pandai berkomunikasi, artinya yang komunikatif, dan jangan lupa memberikan apresiasi terhadap para siswa. Bukan dicari negatifnya, tapi temukan positifnya setiap siswa. Dan kemudian juga bimbingan-bimbingan yang terus-menerus. Kita juga tahu bahwa standar nasional pendidikan kita, salah satunya adalah standar ISI, nomor 1 adalah etika. Itu yang diteladankan kepada anak-anak yang santun. Kita mengharapkan murid santun kepada guru, tentu diberi contoh guru juga santun terhadap siswa. Jadi tidak dengan cara kekerasan dan sebagainya. Estetika, kerapian, keindahan, bagaimana kita menata kelas yang rapi, bagaimana kita juga berbusana rapi, bagaimana juga dengan bertutur kata yang rapi dan sebagainya. Baru ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pada usia TK. Kemudian nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia yang memiliki keberagaman yang bisa bekerja sama dan sebagainya, dan juga menjaga kesehatan. Ini juga dikaitkan dengan adanya gerak-gerak motorik kasar yang melompat, memanjat, merosot, dan sebagainya, itu bagian dari olahraga anak-anak usia TK untuk tetap bisa hidup sehat. Nah, kita juga ingat ajaran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Engar sosong tulodo, di depan memberi teladan, kita memberi teladan kepada para siswa. Ing madyo mangun karso, di tengah anak-anak memotivasi. Dan kemudian Tutwuri Handayani, kita juga memberi kesempatan anak kreatif, tetapi tetap kita pantau untuk tidak menyimpang dari rel yang sudah ditentukan. Para ahli mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar. Belajar apapun juga senang.
pemahaman belajar, bukan sekedar pada unsur akademik, tapi tadi belajar sopan santun, belajar kerapian, belajar menyanyi, belajar menari, belajar menggambar dan sebagainya, itu dilakukan dengan senang manakala suasananya juga ramah anak. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira dan menyenangkan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mengingatkan baik kepada sesama guru TK maupun mengingatkan kepada para orang tua dari para murid, maka kita kadang memakai lagu. Jalan-jalan kita ke pasar, janganlah lupa membeli mangga. Mendidik anak janganlah kasar, stop kekerasan sekarang juga. Nah, ayo mama dan sebagainya. Jadi ingatkan bahwa jangan dengan cara-cara kasar. Jangan ada lagi kekerasan terhadap anak. Apalagi kita sudah memiliki undang-undang perlindungan anak. Bahwa salah satu hak dasar adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Yang 4 hak dasar anak adalah hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, termasuk tadi bermain dengan gembira, belajar dengan cara menyenangkan, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan hak partisipasi, artinya dilibatkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kegiatan anak maupun masa depan anak. Jadi bagaimana anak senang apa saat ini dan sebagainya, libatkan juga suara mereka. Kita juga tahu pada dasarnya anak-anak senang belajar, senang bergerak. Jadi jangan hanya duduk manis terus, tapi juga melompat, membuat lingkaran dengan nyanyian yang dengan ada gerakan-gerakan, ya. Senang berteman, berpetualang, mencoba, menunjukkan adanya kreativitas, ya. Kemudian senang bermain dan kadang-kadang melawan. Nah, pemahaman melawan tidak harus selalu dikonotasikan negatif, karena pada usia-usia awal, sekitar 5-6 tahun ke bawah, itu memang sedang masa negativistik, sedang menidakkan ya, sesuatu misalnya cenderung karena dia sedang menemukan egonya. Jadi dalam hal ini kreativitas kita sebagai guru TK perlu untuk mencari cara-cara yang tepat, yang tetap ramah anak, tetapi terbaik untuk bisa mengarahkan perilaku para murid-murid. Dunia anak adalah tadi dunia bermain. Di seluruh dunia anak-anak senang bermain. Bermain dengan berbagai peralatan yang ada di sekolah misalnya seperti ini. Nah, sekarang anak ya bermain di rumah. Ya, tapi manfaat dari kegiatan bermain ini adalah untuk berbagai perkembangan anak. Perkembangan motorik ya, dengan keterampilan bergerak dan sebagainya, anak menjadi lebih pede, percaya diri. Perkembangan psikososialnya, berteman, emosional juga mengendalikan perasaan, emosinya dikembangkan secara cerdas, perkembangan moral, ada aturan-aturan yang harus diikuti, tapi juga sekaligus perkembangan kreativitas. Belajar bagi anak-anak TK dapat dilakukan dengan gembira di mana saja. Ya, termasuk saat ini di rumah, mungkin juga dikomunikasikan dengan para orang tua, para siswa ini. Karena saat ini memang yang paling utama tidak langsung saja kepada anak, karena saya pernah mendapatkan laporan dan saya juga melihat sendiri sebuah keluarga yang usia TK menatap layar televisi atau layar gadget atau layar handphone dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, ini tentu rawan pelanggaran hak anak karena screen time pada anak-anak juga sangat dibatasi. Kalau anak usia TK itu umumnya di bawah 1 jam untuk menatap layar ini. Jadi mohon tidak selalu menggunakan layar, tapi disampaikan kepada para orang tua programnya sehingga pembelajaran gembira dan tidak terlalu kaku dengan target-target kurikulum yang diberikan kepada mereka. Dengan mendongeng bisa sambil kalau ada taman mungkin sambil belajar di taman keluarga, anak-anak rapat keluarga ada yang masih TK dilibatkan dengan keluarga, dengan kakak-kakaknya dalam suasana gembira. Mungkin tadi menatap layar beberapa saat saja, mungkin juga melihat ibunya masak ya, tentu dengan jarak yang cukup tepat sehingga tidak terlalu berbahaya dan sebagainya. Nah, suasana-suasana ini yang diciptakan di dalam keluarga. Intinya adalah belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan dan diperlukan komunikasi yang efektif.
Kalau di TK ya antara guru dengan anak-anak, kalau di orang tua juga mohon orang tua juga dikembangkan kemampuan berkomunikasi dengan putra-putrinya. Dan mungkin juga di beberapa TK guru mempunyai suatu pertemuan teratur dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa, merapatkan bagaimana perkembangannya dan sebagainya, sehingga betul-betul anak-anak tetap belajar dalam situasi yang tidak terlalu daring atau online. Jadi tetap juga luring atau di luar jaringan. Ya. Nah, mendongeng juga dikembangkan. Kalau di sekolah tentu para guru sudah pandai mendongeng karena semua anak senang mendengar dongeng. Nah, kegiatan mendongeng juga tepat untuk mendukung pengembangan karakter. Tadi Ibu Cok Minggu sudah menjelaskan bahwa pentingnya pengembangan karakter pada anak-anak usia TK. Anak yang sopan dan santun, jujur, rendah hati, penuh hormat, semangat, kreatif, disiplin, dan sebagainya. Itu dengan cara-cara bimbingan antara lain dengan melalui dongeng-dongeng. Jurus itu menghadapi anak juga harus komitmen kuat kita sebagai guru TK, kompak dengan mitra, baik sesama guru, tapi juga sesama dengan orang tua, mungkin juga dinas pendidikan dan sebagainya, peduli pada hak anak bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, artinya bagi siswa, dan sebagai guru terus belajar. Sampai sekarang saya juga terus belajar, apalagi menghadapi anak TK yang kritis, yang banyak celoteh, riang ria, dan sebagainya. Saya waktu kecil dulu gagap. Jadi kalau bilang mau ke Bali, saya bilangnya ke Bali. Mau bilang ke Surabaya, saya bilangnya ke Surabaya. Tapi lama-lama dilatih belajar bicara, lama-lama bisa mendongeng, bisa berbicara. Saya juga menyanyi juga nadanya ke utara, ke selatan ya. Tapi dilatih ternyata lama-lama bisa. Menggambar dulu menggambarnya benang ruwet biasanya, tapi lama-lama juga belajar menggambar. Jadi terus belajar sebagai guru dan selalu kreatif, penuh dengan ide-ide baru. Ya. Tulis di ruang kerja atau mungkin di meja kerja atau di buku harian, aku seorang guru TK kreatif, selalu rajin belajar, terus belajar, mencipta ide-ide baru, mencipta puisi, mencipta lagu, dan sebagainya. Nah, kita juga menyadari, kita juga dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai pendidik. Ada 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Untuk pedagogik, memahami anak didik. Jadi kita tahu anak didik ini bagaimana ini. Biasakan kita juga mempunyai catatan perkembangan atau observasi atau pengamatan terhadap setiap anak didik. Merancang strategi yang tepat, pembelajaran yang kondusif, yang ramah anak, dan juga fokus pada potensi siswa yang masing-masing berbeda. Potensi siswa yang mungkin senang menyanyi, potensi siswa yang senang bergerak, potensi siswa mungkin dengan berkata-kata dan sebagainya, tentu kita pahami secara khusus. Kepribadian kita mantap dan stabil, mandiri dan etos kerja. Saat ini memang penuh dengan tantangan. Tadi Ibu Cok Minggu sudah menjelaskan mungkin masalah ekonomi, masalah gaji, masalah tentu tantangan tersendiri bagi seorang guru taman kanak-kanak. Nah, kita sikapnya juga mungkin di dalam lagunya tadi juga dengan penuh semangat serta tulus ikhlas. Sebagai guru TK juga ikhlas untuk terus mengabdi, untuk menciptakan bangsa yang kuat dan Indonesia yang bahagia begitu. Lalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi siswa, for the best interest of the child, dan memiliki wibawa dan juga akhlak mulia. Ini adalah kompetensi kepribadian. Profesional berarti kita menguasai materi. Tapi juga dijelaskan mengenai tidak memaksakan harus bisa calistung misalnya. Untuk menghitung bisa saja dengan ini segitiga, karena ini sisinya ada 3, 1, 2, 3. Atau mungkin dengan melompat-lompat, lalu bikin angka 3, ini angka berapa 3, kita gandeng 3 yuk misalnya. Jadi dengan bermain yang menyenangkan. Menguasai standar kompetensi lulusan, SKL, setiap target dari usia, mengajar dengan kreatif, dan selalu mengembangkan diri. Selalu mencoba untuk bisa lebih lagi, dan seterusnya. Dan sosial,
kita juga objektif, ya, tidak subjektif atau pilih kasih, memiliki komunikasi secara luas, lalu adaptasi di tempat tugas. Saya melihat mendapatkan laporan adaptasi guru TK di daerah terpencil, dan karena situasi mungkin dengan protokol kesehatan yang tetap terjaga, mendatangi beberapa siswa yang mungkin tidak bisa mendapatkan informasi secara daring dan sebagainya. Dan selalu menjadi sahabat siswa. Ini beberapa kompetensi. Nah, kita juga tahu tadi standar isi adalah etika nomor 1, estetika, iptek, nasionalisme, dan kesehatan. Belajar bagi anak-anak akan lebih efektif kalau ada unsur amusement, ada unsur hiburan yang menghibur, yang menyenangkan, ada unsur permainan, warna-warni juga. Ya, ini dulu memang bekas gudang yang sudah kotor, tapi karena pandemi, ya, saya juga ada cucu yang masih usia TK, jadi disulap jadi ruang taman kanak-kanak juga. Ya, jadi anak juga gembira bermain bersama kakeknya di tempat ini. Kemudian selalu berpikir positif bahwa semua anak baik, bahwa semua anak senang belajar, bahwa semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Kemudian badan segar, kalau anak juga dengan bergerak akan lebih segar, dan emosi juga akan berkembang lebih sehat. Tips guru kreatif mencintai profesinya. Saya tetap terus mencintai dan bangga berprofesi sebagai guru anak-anak usia TK. Pembelajar sejati, berpikiran terbuka, dan menyukai tantangan. Tidak mudah menyerah atau mundur, komunikatif, menyukai persahabatan sesama guru, mungkin persahabat dengan orang tua siswa juga. Saat ini juga dituntut cerdas menggunakan teknologi, tidak gaptek, lalu mampu memanfaatkan keterbatasan. Berbagai keterbatasan, mungkin saya keterbatasan harus pakai kacamata, ya berarti mungkin berbagai kegiatannya yang tidak terlalu banyak beresiko, misalnya dengan sampai kacamatanya lepas misalnya, mungkin keterbatasan yang lain. Kemudian berorientasi selalu ke masa depan. Pendidik bijak mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zaman virus corona, tentu berbeda dengan setiap saat yang kita bisa bertemu dengan para murid. Nah, ini bagaimana kreativitas kita tetap menjaga jarak, tetap tidak membebani anak melalui pembelajaran daring, tapi bisa menciptakan suasana gembira yang saat ini sementara diwakili oleh para orang tua masing-masing. Dan tadi kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif, penuh dengan ide-ide. Dan kreativitas bisa dilatih. Kalau untuk anak-anak misalnya, melatih kreativitas, berpikir lancar, fluency, itu misalnya sebutkan sebanyak mungkin. Sebutkan sebanyak mungkin, anak-anak, buah-buahan yang warna merah apa? Mungkin apel, Bu Guru. Ya, apalagi? Rambutan, betul. Apalagi? Buah naga, ya betul, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau ini ada teman menangis misalnya, apa yang kalian lakukan? Oh, saya peluk, saya ajak nyanyi dan sebagainya. Mungkin ide-ide itu muncul sebagai ide orisinal. Sebutkan semua kata-kata dengan huruf dengan kata la, apa? Lari, apalagi laci, apalagi lagu, dengan teknik apalagi membuat anak kreatif. Jadi tidak bebani dengan menghafal, dibebani dengan memasukkan sebanyak mungkin informasi, tapi juga mengeluarkan ide-ide yang sudah diperoleh tadi. Dan seterusnya. Kalau kita sebagai guru TK bisa berbagai hal seperti yang selanjutnya ini. Nah, mungkin juga mencipta lagu. Misalnya lagu. Kita tahu bahwa lagu ini dengan huruf yang dengan nada antara do sampai do lagi. Ini misalnya saja lagu Mi Fa Sol. Itu dengan Mi Fa Sol ini banyak sekali lagu. Ada lagu Mi Fa Sol Do Sol Mi Sol. Lagu apa itu? Re Mi Fa Re Sol Fa Mi. Balonku. Tapi ada lagu lain. Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Re Mi. Lagu apa itu? La si do si re do si la sol. Oh, di pucuk pohon cemara. Ya. Ada lagi mi fa sol mi re do sol. Apa? Indonesia Raya. Pakai mi fa sol juga kan? Ada juga
mi, fa, sol, 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 fa, mi, la, si, do. La, sol, sol, mi, fa, Himne re, do. guru. Himne guru, ya. Banyak dengan mi, fa, sol. Luar Jadi kita mau biasa Kak bikin Seto. lagu apa? Sembarang dengan mi, fa, sol bisa jadi lagu, atau dengan bikin syairnya. Kita bikin, ayo bangun pagi supaya badan sehat. Ayo bangun pagi supaya badan sehat. Misalnya, jadi lagu juga. Anak supaya tidur siang. Aku bikin lagu tidur siang. Tidur siang, yuk tidur siang. Badan sehat dan hati senang. Lanjutkan. Nanti sore bermain lagi. Jangan lupa mandi. Yuk anak-anak. Jadi misalnya supaya orang tua juga tidak membentak. Tidur siang, ayo tidur siang. Tapi dengan lagu-lagu mungkin. Mandi juga. Ayo kita mandi dengan sabun wangi. Badan sehat dan berseri. Mandi sendiri. Siapa yang mandi sendiri misalnya. Jadi sekarang ini kita kurang lagu anak-anak. Anak-anak lagunya kadang-kadang lagu dewasa. Ya, lagu-lagu yang cinta dan sebagainya. Karena kadang-kadang memang perbendaharaan lagu juga terasa kurang. Nah, tugas kita sebagai guru TK kreatif mencipta lagu-lagu. Anak-anak kadang-kadang sekarang anak TK udah penuh dengan gadget, main gadget terus. Nah, gadget tidak sekarang nggak boleh main gadget, mungkin akan marah. Kita bikin lagunya aja, stop gadget. Gimana nih? Gadget bukan segalanya atau ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Anak-anak diajak yuk, ayo teman bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, berarti ada batasnya. Itu kalau kata para dokter, menatap gadget itu nggak boleh lebih dari 1 jam sehari. Jadi kalau udah 10 menit, bermenit, ya udah. Mungkin nanti untuk mungkin bertemu dengan ibu guru atau mungkin dengan teman-teman beberapa saat sudah misalnya. Dan seterusnya. Supaya rajin belajar juga tidak dibentak, ayo belajar. Tapi dengan gembira, bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo teman, rajinlah belajar, itu bakal untuk masa depan, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ada semacam pelatihan, ciptakan lagu, mungkin melalui IGTKI dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Dirjen PAUD Dikdasmen. Nah, mudah-mudahan akan menjadi sumbangan bagi anak-anak di seluruh tanah air adanya lagu-lagu kreatif karya dari para guru-guru IGTKI Provinsi Bali. Nah, pendidik profesional juga mohon siap semacam menjadi artis serba bisa. Artinya kalau menyanyi ya menyanyi benar. Jangan, Bu Guru nyanyi balonku gimana? Jangan, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Anak bingung, nadanya kemana? Mungkin dengan ada musik, mi, fa, sol, do, sol, mi, sol, re, mi, fa, re, sol, fa, mi. Oh, nadanya seperti itu. Jadi menyanyi yang betul. Kemudian juga yang lebih lantang, jangan misalnya burung kutilang li 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 li, lepas saja tri li 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 li. Wah, Bu Guru hebat. Anak-anak juga lepas suaranya. Mendongeng juga. Mendongeng jangan, Bu Guru mendongeng. Ya, dongeng apa? Apa itu si kancil? Lalu ya dengerin, duduk, tangannya dilipat. Pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar, curi ketimun, tangkap polisi, selesai. Dongeng apa upacara itu nanti? Mungkin dengan ada si kancil jalan-jalan, ngek-ngok, ngek-ngok. Tiba-tiba anak-anak di balik batu besar muncul, ada raksasa lari. Jadi suasana yang penuh dengan dinamika dan keceriaan. Atau dengan boneka juga boleh. Nah, mungkin para ibu guru masih ingat ada boneka apa ini? Nah,
weleh, weleh, weleh. Saya si Komo, macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Nah, bisa dengan Komo juga boleh. Atau selain Komo mungkin ada apa? Mungkin ada boneka ini. Boneka ada seekor burung, toing. Burung apa ini? Burung enggang ya. Tuh coba Bu Guru tanya, kamu siapa namanya sayang? Saya. Hah? Siapa namanya? Saya. Kok saya? Namanya dong. Loli. Oh, namanya Loli. Loli udah sekolah? Udah. Kelas berapa? 0 kecil. TK kecil. Oh, TK kecil ya. Senang sekolah? Iya dong. Nah, bisa nyanyi enggak? Enggak. Enggak bisa nyanyi. Nyanyi dong ya. Iya deh. Nyanyi apa? Nyanyi apa dong? Bintang kecil ya? Iya deh. Iya. Tuh, 2, 3. Malu ah. Kok malu? Jangan malu dong. Jadi dengan kreasi begini, anak-anak juga senang. Mungkin anak-anak coba sekarang kamu yang mendongeng misalnya. Jadi ada sesuatu yang betul-betul menghibur, kita persiapkan. Kalau tidak ada boneka, mungkin dari kaos kaki yang diberi tempel-tempel sedikit kertas, bisa menjadi sesuatu yang hidup. Mungkin juga sebagai seniman menggambar atau seniman tari, gerakan tari-tari yang menyenangkan, ada unsur humor segar sebagai pelawak, atau juga mungkin bisa main sulap. Misalnya sesuatu juga dengan sesuatu yang jelas. Misalnya memperkenalkan pada bahasa Inggris. Jangan sekedar, ayo, kalau merah apa? Red, karet, red, oh red. Tapi dengan sesuatu yang konkret. Misalnya, what is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. Nah, warnanya merah. What is the color of this handkerchief? Yellow. Nah, yang ini apa? What is the color of this one? Blue. Mungkin juga ada trik-trik sulap. Misalnya, ini bunga ini ada sekuntum bunga. Ini kalau dibungkus dengan warna merah. What is the color of this one? Yellow. What is the color of the leaf? Green. Nah, sekarang Ibu Guru mau main sulap. 1, 2, 3. Simsalabim. Abrakadabra. Toing. Wow. Sudah berubah menjadi merah. Nah, tenang saja karena ini kalau ditarik lagi toing jadi kuning ya. Jadi diciptakan suatu alat ya. Atau mungkin warna-warna yang lebih ceria lagi. Ibu Guru punya sebuah kotak. Nah, sekarang supaya kelasnya menjadi lebih ramai, ceria dengan warna-warni, sekarang bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Wow, jadi warna-warni bunganya. This one is red, yellow, pink, blue, orange, dan sebagainya. Jadi intinya, kalau kita sebagai guru TK kreatif, anak-anak juga kreatif. Nah, ini mohon maaf, ini salah. Ya, impian anak adalah sekolah yang ramah anak, TK yang ramah anak, tapi saat ini adalah rumah yang ramah anak, yang kita bisa berikan dorongan-dorongan semangat dan sebagainya kepada para orang tua masing-masing di rumah. Idola Indonesia yang layak anak. Mari kita serukan kepada putra-putri, murid-murid kita, tersenyumlah. Mereka bukan ingin menjadi cerdas atau kreatif saja, tapi mereka juga ingin menjadi anak yang bahagia. Seperti lagu dari Mars GTKI, menuju Indonesia yang bahagia. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Dan untuk itu mungkin saya tutup dengan sebuah lagu, Mendidik dengan Cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya.
Terima kasih. Luar biasa, keren. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan semua untuk Kak Seto. Waduh, kami benar-benar tertegun ini mendengarkan apa yang disampaikan dari Kak Seto sendiri, yang benar-benar idola yang tidak ada habis-habisnya memberikan motivasi dan juga dukungan dan wejangan dan bekal kepada kami guru-guru TK, sehingga nantinya guru TK bisa betul-betul menjadi pendidik yang profesional. Kak Seto yang kami hormati dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Bapak Dr. Seto Mulyadi dengan tema menjadi guru TK yang kreatif. Dari pemaparan beliau menyampaikan kepada kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai prinsip kita harus memahami prinsip kita sebagai seorang pendidik, yaitu kita harus mempunyai rasa kasih sayang, punya keteladanan, komunikasi kita yang baik, apresiasi, tentunya dengan kata kunci kesuksesan daripada kita sebagai guru TK adalah guru TK yang kreatif. Yang terpenting lagi, kita bisa mendidik penuh dengan kesabaran, senyum, dan tentunya yang terpenting kita bisa mendidik dengan NTA, cinta, begitu yang beliau sampaikan tadi. Dan juga kita sebagai seorang guru harus menjadi guru yang profesional dengan mengikuti atau bisa menerapkan dan membekali kita 4 kompetensi guru, 4 kompetensi pendidik yang tadi disebutkan oleh Kak Seto. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan kesempatan sekarang untuk sesi tanya jawab kepada Kak Seto. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Kalau mau disampaikan di room chat ini juga kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang tema yang beliau sampaikan pada hari ini. Bapak Seto, Kak Seto, ini di chat group ada pertanyaan dari Ibu Maria. Beliau bertanya, Bapak Seto Mulyadi, bagaimana caranya supaya bisa mendongeng kepada anak dengan baik? Nah, ya kiranya juga kita perlu Bapak Nge, tidak kita semua sebagai orang pendidik, karena kita ketahui Kak Seto ini adalah sangat profesional sekali dalam mendongeng, dan sampai sekarang pun mendongeng dengan tadi ditampilkan Sukomo itu tidak pernah kami lupakan sampai saat ini. Silakan Kak Seto, kiranya bisa ditanggapi pertanyaan dari Ibu Maria. Iya, baik. Terima kasih Ibu Maria untuk pertanyaannya. Ya, tentu pertama adalah keterampilan kita mengucapkan kata-kata. Jadi saya Ibu tahu kalau saya berbicara ini masih sering gagapnya masih kumat ya. Apalagi tanggal-tanggal tua begini memang gagapnya lebih parah begini. Jadi itu ternyata harus dilatih dan terus dilatih. Jadi berarti apa? Saya sendiri pada waktu mau mendongeng di depan anak-anak itu kadang-kadang saya buat skenarionya, saya buat kata-katanya, saya tulis, kemudian saya baca, saya hafalkan. Kadang-kadang sampai saya 20 kali saya hafalkan sampai begitu lancar, ya sudah, baru saya tampilkan. Jadi ada persiapan yang matang. Ada persiapan itu pertama persiapan ceritanya, dongeng tentang apa, begitu. Kemudian kata-katanya, lalu tadi skenarionya, ada saatnya menyanyi, ada saatnya mungkin berbicara dengan suara yang saling berbeda. Jadi jangan sampai kelinci bertemu dengan misalnya kura-kura. Hei kura-kura, apa kabar? Ya, saya baik. Mungkin dengan suara yang berbeda. Misalnya sebagai narasinya, naratornya kita, waktu itu ada kelinci dan kura-kura bertemu. Lalu kelinci mengatakan, hei kura-kura, apa kabar? Ya, kabar saya baik, misalnya gitu. Jadi mungkin dengan suara yang berbeda membuat anak-anak imajinasinya juga melayang, bisa membayangkan, oh ini memang suara kelinci, ini suara kura-kura misalnya. Jadi seperti tadi dengan boneka, misalnya
kamu siapa namanya? Saya, misalnya. Jadi ada dua suara yang berbeda dan itu bisa dilatih dan dipersiapkan dengan matang. Kemudian setelah itu juga ceritanya mengalir dengan lancar, dengan variasi, misalnya kelinci lalu bernyanyi, kakek memang sudah tua, tapi pandai cerita. Nah, cerita tentang apa misalnya? Ada lagunya, kadang-kadang ada suara jalan, ngek ngok, misalnya. Bilangnya toeng, misalnya. Jadi sesuatu yang kita ciptakan dari suara kita sendiri. Itu membuat suasana juga hidup. Kemudian tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, lalu kemudian ada evaluasi. Coba tadi kelinci kemana? Waktu balapan lari, siapa yang menang misalnya. Jadi menunjukkan anak-anak juga ada perhatian. Dan mungkin tadi dengan alat peraga juga penting. Alat peraga itu misalnya kalau ada Pak Buaya misalnya, wah dia aku a i i i. Kenapa Pak Buaya au a i i i? Apa maksudnya? Anak-anak tahu nggak? Oh, aku sakit gigi. Iya, sakit gigi ya? Iya. Kenapa? Aku upah gosok gigi. Oh, sikat giginya mana? Ini dia. Nah, ini sikat giginya Pak Buaya nih misalnya. Jadi dengan alat peraga, dengan boneka, anak-anak juga akan mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi tentu tadi persiapan itu ya, persiapan kita, persiapan kemampuan berbicara, ide-idenya, lalu nada-nada yang berbeda, ada lagunya, dan benda-benda yang bisa ditampilkan di depan anak-anak. Dengan demikian, mudah-mudahan dongengnya juga menarik. Kalau memang belum terlalu, bisa dongeng membacakan cerita. Jadi kita mau membaca, tapi kemudian dilatih sebelumnya. Dengan suara masing-masing dibuat saling berbeda, misalnya begitu. Mungkin demikian sementara Ibu Maria yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Mudah-mudahan semua penjelasan Kak Seto bisa diterima dengan baik oleh Bu Maria. Kak Seto, ini ada yang mau ingin bertanya langsung. Mungkin rasa kangennya kepingin langsung, kebetulan langsung bertemu bisa di dunia maya ini, karena mungkin seumur hidup mungkin saya sendiri hanya hari ini bisa ketemu langsung, berbicara langsung lewat virtual ini kepada Kak Seto. Mohon dibantu Pak Haryanta, ini ada Ibu Ayu dari TK Negeri Pembina Grogak, itu mau bertanya langsung. Sudah, Bu Desa ya. Silakan Bu Ayu, sudah saya Ibu Ayu, hidupkan. mohon siap-siap. Nggih. Nggih. Silakan Bu Ayu. Ibu Ayu, bisa dengar suara saya? Ibu Ayu? Halo? Wah, mungkin terlalu sinyal. Nggih. Bu Ayu? Jaringannya nggak stabil kayaknya. Jaringannya, nggih. Baik, kalau gitu Bu Ayu bisa disampaikan lewat chat room saja, nggih, karena jaringannya mungkin tidak memungkinkan untuk berbicara langsung dengan Kak Seto. Kak Seto, saya bacakan lagi ya. Ini ada pertanyaan di chat room dari Ibu Siti Mas Rifa. Bagaimana cara mengelola pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi sama Kak Seto, silakan. Ya, baik. Saat ini dihadapi bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi mohon juga ditekankan kepada para orang tua mengenai keadaan saat ini, di mana memang belum memungkinkan anak untuk bertemu tatap muka di sekolah. Khususnya kalau memang daerah itu belum hijau. Itu pun menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, hijau pun harus 2 minggu. Selama ini bersih, betul-betul tidak ada yang terkena atau korban yang baru begitu. Jadi itu harus betul-betul hati-hati, dan mungkin Ibu Leni kemarin sudah menyampaikan adanya 5 siap, yaitu siap wilayah, kemudian siap anak, siap keluarga, siap sekolah, dan siap sarana prasarana. Kalau satu saja belum siap memang tidak. Nah, sekarang ini juga ditekankan yang paling penting, khususnya juga untuk anak-anak usia prasekolah ini,
termasuk anak TK adalah gembira dulu, suasananya gembira. Jadi gembira juga proses pemahaman belajar itu belajar kehidupan, itu jauh lebih penting saat ini. Karena kalau begitu anak stres, anak tertekan, sering atas nama kurikulum anak stres, nah itu memudahkan masuknya virus juga, termasuk virus corona ini. Jadi yang penting anak gembira dulu, gembira, tenang, nyaman di dalam keluarga. Sehingga orang tua ya tadi menjadi sahabat anak juga, diajak betul-betul bersahabat dengan putra-putrinya. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Ya, mungkin salah satu prinsip gembira yang selalu saya juga sampaikan kemana-mana, itu singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Untuk G, mohon kita dan juga anak-anak gerak, jangan mager. Karena dengan bergerak, itu darah mengalir lancar. Ya. Mungkin bergerak kalau di rumah, cukup artinya selain bergerak itu bekerja, mencuci, menyapu, dan sebagainya, tapi olahraga yang ringan, mohon izin kalau saya memberikan. Nah, misalnya cukup melompat-lompat saja, itu sudah gembira. Nah, atau angkat tangan senam begini udah gerak ya, atau kiri kanan 1, 2 atau begini 2 dan sebagainya. Dengan rajin begini, darah mengalir lancar, itu juga akan membuat lebih sehat dan segar. Lalu E adalah emosi cerdas. Emosi boleh, marah boleh, tapi marah yang cerdas tidak membentak, tidak memukul atau menjewer atau membanting piring dan sebagainya, tidak. Tapi ungkapkan, sayang, ayah marah, bunda marah. Waktu itu kan janji kita mau bermain sama-sama sayang misalnya. Mungkin ditekankan pada anak usia 3 adalah bermain, bukan sekedar belajar. Kadang-kadang kata-kata belajar itu terlalu membebani anak. Yuk bermain. Bermain apa? Bermain apa? Misalnya berpacu dalam melodi. Coba sekarang tebak lagu apa ini? La 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 la. Apa itu? Burung kakak tua? Salah. Bintang kecil? Iya, betul misalnya. Atau misalnya ada sudah dongeng. Sekarang dari beberapa dongeng tadi bikin tebak cerdas tangkas misalnya. Ini dongeng apa? Ada anak apa? Misal atau gini, ada putri cantik jelita memiliki sepatu kaca, misalnya. Dongeng apa itu? Oh, Cinderella. Ya, betul misalnya. Jadi dengan lagu-lagu yang dikreasi sendiri lebih membuat anak-anak merasa dekat dan akrab dengan orang tuanya. Jadi menurut saya itu yang paling ditekankan pada saat pandemi ini. Dan kita memang tidak tahu sampai kapan. Ada yang bilang akhir tahun, tapi ada yang bilang pertengahan tahun, dan seterusnya. Jadi jangan sampai anak tegang, cemas, kemudian ketakutan, dan ciptakan optimisme, emosi cerdas tadi. Lalu M-nya adalah makan dan minum teratur. Dan makan dan minum yang sehat. Jadi makanan, sayuran, buah-buahan yang sehat, ya, ikan mungkin, dan sebagainya. Kemudian B-nya, jadi G-E-M, B-nya adalah beribadah dan berdoa. Jadi kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, kita menjadi lebih tenang, ya, tulus dan ikhlas tadi dalam lagunya tadi. Lalu I-nya adalah istirahat. Anak-anak juga diatur waktu istirahatnya. Kita juga para guru juga perlu istirahat. Sebagai orang tua juga perlu istirahat. Tidak begadang sampai tengah malam dan sebagainya. Lalu R-nya adalah rukun dan ramah. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi saya sendiri juga mengajak istri, kemudian anak, cucu semua untuk menerapkan gembira tadi. Gembira dengan tetap penuh rasa syukur tadi, tapi juga dengan singkatan G, E, M, B, I, R, dan A tadi. Mungkin ini sementara yang bisa saya aturkan sebagai jawaban. Ibu Desak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kak Seto. Tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi nih? Dari Ibu Siti sudah dijawab oleh Kak Seto. Kak Seto, ini ada kerinduan dari partisipan ini, ada yang meminta ini Kak Seto untuk mendongeng. Kak Seto bisakah mendongeng satu saja katanya? Ini kebetulan ada partisipan dari Bu Eri dari TK Eka Dharma.
Apa bisa mungkin ya Kak Seto mengisi kerinduan kita bersama, mungkin mendongeng yang spesial, yang singkat untuk kami. Kak Seto masih di unmute suaranya. Oh, maaf, ya. Ya, baik. Ya, mungkin mungkin boleh. Ya, mungkin tadi aja yang paling sederhana, ada Pak Buaya yang sakit gigi, kemudian dia menangis, jadi dia mula-mula dia datang kepada ini, kemudian bonekanya lagi dipakai oleh anak juga untuk memberikan webinar di tempat lain, kebetulan meninjau. Nah, ini misalnya aku a i i. Kenapa Pak Buaya? Iya, au a i i. Lupa ya? Iya, upa o i i. Nah, akhirnya kemudian diberi sikat gigi oleh temannya. Temannya si burung burung enggang ya. Nah, ini kemudian sikat gigi ya. Iya deh. Nah, setelah gosok gigi dia menyanyikan lagu. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kalau begitu teman-teman semua jangan lupa ya selalu rajin gosok gigi. Karena kalau tidak, nah banyak ini bekas sisa-sisa makanan yang menempel, itu akan merusak gigi, akhirnya berlubang. Jadi sakit kayak waktu aku sakit gigi tadi. Nah teman-teman jangan lupa rajin gosok gigi. Mungkin seperti si Komo, weleh, dan sebagainya. Mungkin kira-kira begitu saja dongengnya. Ya. Ya, terima kasih Kak Seto. Ini sudah Bu Eri, mudah-mudahan Bu Eri bisa terobati kangennya dari Kak Seto mendongeng ya Bu Eri ya. Dan kami juga sangat merindukan sekali ya dongengan Kak Seto dari dulu itu selalu tertanam di benak itu Kak Seto adalah Kak Seto yang benar-benar pintar mendongeng gitu, sampai sekarang pun masih teringat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Kak Seto, ini ada kami lanjutkan lagi, ada pertanyaan di chat room ya Kak Seto nih dari Ibu Gusti Ayu Putu Ayu Suci. Gusti Ayu Putu Ayu Suci. Kak Seto, saya sangat prihatin dengan siaran TV saat ini, sangat tidak ramah anak. Rindu sekali dengan acara TV di zaman kita dulu. Bagaimana pendapat Kak Seto? Nah ini sekarang mungkin acara TV dulu yang dulunya di siaran itu adalah satu stasiun TV atau TVRI, tapi sekarang banyak stasiun. Tapi mungkin kiranya tayangan daripada acara di televisi sekarang itu memang untuk arahnya ke ramah anak mungkin agak sedikit berkurang. Karena sekarang mohon Gusti Ayu Putu Suci. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Gusti Ayu Putu Ayu Suci Widyami, SPD dari TK Negeri Pembina. Saya setuju sekali pendapat itu. Tapi gini, masalahnya karena ini pemerintah membuka begitu banyak stasiun televisi. Nah, stasiun televisi ini motornya adalah iklan. Jadi dengan akan iklan-iklan yang masuk ini yang akan membiayai berjalannya televisi-televisi tadi. Nah, kemudian iklan ini akan melihat standar dari semacam suatu lembaga yang menentukan banyak tidaknya pemirsanya begitu. Nah, kadang-kadang pemirsa ini lebih suka pada tayangan-tayangan yang kadang-kadang memang kualitas pendidikannya mungkin terlalu kurang ditekankan begitu. Pokoknya asal menarik dan sebagainya. Jadi dasarnya adalah rating tadi. Dari rating ini yang kemudian televisi mengikuti arah dari apa yang ratingnya cukup tinggi gitu, sehingga kadang-kadang kualitas di nomor 2 atau nomor 3 kan saja. Nah, ini yang kemudian berdampak pada tadi kadang-kadang kurang edukatif, sebagaimana dulu TVRI adalah
BUMN yang memang dikontrol juga oleh Kementerian Kominfo. Nah, sekarang ini sebetulnya sudah ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan kami sudah berapa kali, termasuk yang periode ini, diminta sebagai anggota Dewan Juri untuk memilih anugerah KPI atau KPI Award untuk film-film atau siaran yang layak anak, siaran yang ramah anak. Nah, ini memang salah satu yang bisa dikampanyekan melalui KPI tadi. Penghargaan dari KPI, mungkin juga teguran dari KPI dan sebagainya. Nah, untuk itu memang mohon peran serta dari masyarakat luas, termasuk juga para guru, para pendidik, dan termasuk para guru TK untuk aktif juga menyampaikan kepada KPI mengenai tadi protes atau keberatan beberapa program-program yang tidak layak anak. Dulu beberapa kami juga lihat ada suara masyarakat cukup kencang, akhirnya oleh KPI dinyatakan dihentikan program yang tidak layak anak tadi, begitu. Jadi kontrol dari masyarakat memang diperlukan sekali, mungkin juga ide-ide dan sebagainya disampaikan. Memang sekarang ini televisi juga selalu mempertimbangkan dua hal ini, tetap kualitasnya bagus, tetapi juga banyak pemirsanya, ratingnya tinggi, tetapi juga akan dihargai oleh KPI sebagai suatu yang memang layak untuk ditonton oleh anak-anak dan cukup edukatif, begitu. Jadi situasi memang sudah banyak berubah, tetapi sekarang peran serta masyarakat, khususnya para pendidik, untuk betul-betul aktif, baik secara pribadi surat itu dilayangkan ke KPI ataupun juga sebagai organisasi. Jadi misalnya organisasi IGTKI Buleleng misalnya mengirimkan, atau IGTKI Provinsi Bali mungkin juga mengirimkan saran atau kritik dan sebagainya kepada program-program yang memang tidak ramah anak atau tidak layak anak ini. Mungkin itu yang bisa kita lakukan bersama. Demikian, terima kasih untuk Ibu Ayu Suci Widyami. Matur suksema. Ya. Ya. Inggih, sukses mewali Kak Seto. Inggih. Demikian tadi sudah disampaikan jawaban dari Kak Seto, Ibu Gusti Ayu Putu Ayu Suci. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Jadinya kita bisa nanti menayangkan istilahnya protes atau usulan kepada KPI untuk siaran yang bisa ditayangkan itu lebih menyasar ke arah pendidikan. Baik Kak Seto, karena ini ada pertanyaan banyak ini di chat room, saya akan bacakan lagi Kak Seto, mohon izin. Ini dari Ibu Nengah Murtini. Bagaimana cara kita mengajak atau memberikan anak-anak kegiatan bermain dalam situasi pandemi sekarang ini? Terima kasih. Demikian pertanyaannya Kak Seto, silakan langsung ditanggapi. Izin Kak Seto dan Bu Desa, ini pertanyaan terakhir. Silakan Kak Seto. Iya, bagaimana cara memberikan anak kegiatan bermain dalam situasi pandemi? Ya, artinya memang sekarang ini ya berada di rumah saja begitu. Yang paling aman kan, selain kalau keluar juga harus pakai masker, harus jaga jarak dan sebagainya. Tapi di rumah saat ini memang paling aman. Mungkin juga tadi menciptakan lagu-lagu, mungkin dengan cara cerdas tangkas, mungkin juga dengan bergandeng tangan, melompat dan sebagainya. Kan ada lagu misalnya, mari kita bermain dalam lingkaran, bermain binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Apa nih tebak ini? Apa? Kelinci? Bukan. Pakai kumis. Kucing? Lebih seram lagi. Macan? Ya, misalnya. Nah, yang misalnya dipeluk putranya. Jadi anak ada sentuhan, ada touching begitu, tapi juga gembira. Kan ini pembelajaran yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik, adanya gerakan-gerakan. Jadi misalnya kalau gerakan-gerakan mungkin juga dengan misalnya melompat. Misalnya apa? Misalnya atau misalnya kelinci ya. Ini binatang apa ini? Kelinci misalnya. Kemudian kalau kadang-kadang juga merangkak, misalnya. Jadi ada gerakan-gerakan yang tetap energik dari para ayah dan bunda, tapi bisa juga dikomunikasikan oleh para guru kepada para orang tua.
Tapi itu tadi mungkin juga tepuk silang-silang, tepuk tangan silang-silang, nah dan sebagainya itu juga ada dengan permainan tradisional juga bisa. Misalnya, wah sekarang naik apa ini? Yeah, oh naik kuda lumping. Siapakah itu naik kuda? Kuda lumping dari bambu. Lalu her her her, ayo ayo ayo, her her her, ayo ayo ayo, kuda lumping riang gembira dan sebagainya. Jadi intinya banyak sekali yang bisa dilakukan, termasuk juga permainan-permainan tradisional. Mungkin dengan lompat-lompat, kalau di Jawa ada engklek. Itu kan dulu ada yang kalau di sini ada misalnya lompat satu kali, 1, 2, hap, lalu segini, hap, lalu lompat lagi, hap, lalu 1, hap, lompat dan sebagainya begitu. Jadi permainan tradisional juga sesuatu yang sangat membuat kita juga lebih akrab, tapi juga ada unsur-unsur pendidikan moral, pendidikan emosional, dan beragam hal untuk proses tumbuh kembang anak-anak secara lebih sehat. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Ibu Nengah mudah-mudahan diterima penjelasan dari Kak Seto. Mungkin dapat ditekankan kembali kita sebagai pendidik tentunya sekarang lebih lagi untuk permainan itu jangan melupakan permainan tradisional karena sekarang terus jujur saja karena situasi gadget yang mengena kepada anak-anak ini jadinya permainan tradisional hampir terlupakan Kak Seto. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Kak Seto jadinya kami akan lebih lagi membangkitkan permainan nasional yang ada, permainan tradisional yang ada. Kak Seto, sebenarnya ini banyak sekali ada pertanyaan di chat room, tapi karena keterbatasan waktu, jadinya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ibu guru kita tidak bisa terjawab semua. Kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang tidak sempat dijawab pertanyaannya. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Kak Seto, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kak Seto sudah bisa bertemu dengan kami secara virtual ini yang tentunya sudah memberikan bekal kepada kami sebagai guru-guru TK yang nantinya bisa melaksanakan tugas untuk mendidik anak menjadi anak yang cerdas dan profesional dan kedepannya dengan tadi sudah diberikan istilahnya trik-trik kepada kita semua, yaitu kita harus memahami prinsip pendidikan, standarisasi yang ada itu kita juga harus pahami, kita harus bisa mengetahui hak-hak anak, dan juga ada jurus jitu, itu yang disampaikan tadi oleh Kak Seto untuk menghadapi anak sendiri, ada 4 kompetensi pendidik yang perlu kita ingat, terus ada kata kunci kesuksesan. Kesuksesan dari kita sebagai seorang guru adalah pendidik, dan terakhir tadi mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Kak Seto, terima kasih banyak Kak Seto. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bertemu kembali tidak secara virtual ini tapi secara langsung kami bisa bertatap muka dengan Kak Seto dan untuk mengisi kerinduan kami semua. Sebelum sesi ini ditutup, mohon waktu sebentar kita untuk mengadakan sesi foto bersama. Mohon dibantu Pak Haryanto, Pak Nyoman untuk sesi foto, Pak Nyoman. Siap. Ya, siap Bu Desa. Mohon izin, saya akan mengambil dokumentasi Bapak Ibu yang belum menghidupkan layar kameranya, mohon dihidupkan. Saya akan mengambil ada 4 slide di layar saya. Slide pertama, slide kedua, dan slide keempat. Nah, mungkin Bapak Ibu siap-siap tetap di keempat slide yang akan saya ambil, karena posisi Bapak Ibu bisa berubah-ubah nantinya. Baik, yang pertama saya akan ambil slide yang pertama. Silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang terbaik. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke slide yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke slide yang ketiga.
Dan yang terakhir, slide yang keempat. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Desa. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Kak Seto, kami juga atas nama pengurus IGTKI Provinsi Bali dan seluruh guru-guru TK se-Bali mengucapkan terima kasih banyak Kak Seto sudah berkesempatan hadir pada kegiatan webinar ini, dan kami juga memohon maaf seandainya dalam pelaksanaan webinar ini ada tutur kata kami yang tidak berkenan atau perilaku kami tidak berkenan. Kami mohon maaf karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin kiranya Bunda Cok masih ada di sini. Silakan kami berikan kesempatan lagi untuk memberikan ucapan terakhir kepada Kak Seto dalam artian di pertemuan ini. Silakan Bunda Cok, kalau Bunda Cok masih bergabung di sini. Bunda? Bunda? Masih tergabung Ibu. Cuma mic-nya beliau belum dihidupkan. Bunda Cok bisa dihidupkan mic-nya Bunda? Sudah. Terima kasih Bu Desa. Terima kasih Pak Komang. Utamanya terima kasih kepada Kak Seto yang luar biasa. Saya jadi tadi tidak bisa mengajukan pertanyaan apa-apa, saking bengongnya. Dari saya kecil dulu, pernah kita ketemu waktu dengan GOP TKI di Jakarta. Itu sudah almarhum ibu saya, GOP TKI-nya langsung jadi istri gubernur, jadi beliau adalah pembina IGTKI, yaitu Ibu Gusti Agung Mas Brate. Beliau sudah almarhum. Jadi beliau juga kagum banget sama Kak Seto. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kalau Kak Seto ke Bali, tolong calling kami. Iya, baik. Insya Allah kami akan segera ke Bali kalau sudah memungkinkan. Karena kemarin pada menjelang Hari Anak Nasional, kami bersama dengan Ibu Bintang Puspayoga hadir ke tempat beliau untuk persiapan Hari Anak Nasional waktu itu. Sempat saya juga lari di sepanjang Pantai Kuta yang luar biasa. Jadi Bali sangat indah buat kami. Dan insya Allah akan selalu ke sana. Kami akan sowan ke Ibu Cok Minggu dan kepada kawan-kawan dari IGTKI. Kak Seto luar biasa. Jadi kami mohon kalau Kak Seto ke Bali calling kami. Jadi kami Bapak bisa, Kak Seto bisa meluangkan waktu untuk bisa kami tatap muka dengan seluruh guru TK yang ada di Bali. Utamanya bisa yang bisa kami kontak-kontak, bisa ketemu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Kak Seto tetap sehat dan tetap semangat. Sampai Kak Seto tadi lompat-lompat. Saya usianya lebih kecil dari Kak Seto loh. Tapi tidak bisa lompat. Mungkin karena beban berat badan. Kak Seto kan masih wow, luar biasa. Bisa lompat. Seperti apa, kelinci. Wah, saya maunya nyoba itu nggak bisa-bisa. Tadi saya dapat sempat untuk ini kan videonya. Saya coba jongkok, bangun nggak bisa Kak Seto. Nggak bisa berdiri lagi. Nah untuk itu mungkin karena usia juga mungkin ya, Kak Seto udah lebih tua. Saya baru usia TK 6-7 tahun. 6 ke 7 tahun. Jadi usia beda, usia ibu yang sudah 67 dengan usia bapak yang masih luar biasa energik. Saya ucapkan salut dan tetap sehat. Salam untuk keluarga, salam hormat dan salam kenal dari IGTKI Bali. Terima kasih Kak Seto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Bunda Cok sudah menyapa dengan kata penutup pada Kak Seto. Kak Seto terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Benar-benar kami kagum kepada Kak Seto dengan usia yang tadi disampaikan sama Bunda Cok itu masih lincah, dan mudah-mudahan kami bisa nanti meniru semuanya, baik gerak-gerik dan semuanya dari Kak Seto. Mudah-mudahan bisa Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Seto, sampai berjumpa kembali, dan kami akan tunggu kehadiran Kak Seto di Bali, dan kita guru-guru TK se-Provinsi Bali perwakilan mungkin nanti bisa ketemu dengan Kak Seto secara langsung. Terima kasih banyak Kak Seto, sampai ketemu lagi. Suksema, sehat untuk keluarga. Mohon izin. Silakan Kak Seto. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, Ibu Bunda Cok selaku Ketua IGTKI Provinsi. Demikian tadi sesi kedua webinar dari program IGTKI yang dilaksanakan pada hari ini sudah berlangsung dengan baik. Dan sebelum acara kami kembali untuk link absensi sudah ditayangkan di room chat. Silakan Bapak Ibu sebelum keluar dari room ini silakan dulu mengisi link absensinya. Nanti setelah keluar dari room ini mungkin link chat tidak bisa akan terlihat lagi. Ini untuk menghindari nanti terjadi penumpukan mengenai absensi. Mohon nanti link absensi ini jangan di-copy dan diberikan kepada teman yang tidak mengikuti webinar ini. Tapi nanti bisa di cross check kembali kalau seandainya ada nama di luar dari webinar ini yang ikut, nanti bisa di cross check lewat link daripada pendaftaran dari Bapak Ibu. Bagaimana Bunda? Bisa kami tutup dulu? Bu Desa ingatkan lagi besok ya, ingatkan lagi besok. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi kita untuk webinar sesi yang ketiga. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk bisa bergabung kembali hari besok, itu di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 webinar di sesi yang ketiga. Bagi yang sudah mendaftar silakan, bagi yang belum mendaftar mungkin masih ada kuota untuk bisa mendaftar karena satu sesi ini hanya ada kuota 100 peserta. Dibagi nanti yang berminat yang lainnya yang terlambat mendaftar mungkin akan kehabisan akan tidak bisa masuk ke room, tapi nanti kegiatan ini bisa ditayangkan di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat nanti hasil tayangan ini di YouTube. Mohon kiranya kami ingatkan lagi sekali, silakan untuk mengisi link absensi di room chat sekarang sebelum Bapak Ibu keluar dari room ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta seminar yang telah mengikuti seminar ini dengan baik, dan kami juga atas nama pengurus dan juga anggota IGTKI Provinsi Bali mohon maaf kepada Bapak Ibu barangkali tadi yang merasa belum puas karena ada pertanyaan yang belum dijawab karena keterbatasan waktu, akhirnya pertanyaan Bapak Ibu yang Ibu tayangan di room chat itu tidak bisa dijawab semua. Dan pada kesempatan ini pun kami mengucapkan terima kasih kepada tim IGTK yang sudah membantu kita IGTKI Provinsi Bali dalam kegiatan webinar yang terus dilaksanakan dari IGTKI, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berkelanjutan dan bisa membantu kami dan tidak bosan-bosannya untuk membantu kami IGTKI seprovinsi Bali. Dan pada kesempatan ini juga terima kasih banyak semua banget yang sudah mendampingi kami, itu hostnya Bapak Nyoman Haryantan yang sudah dengan sabar mendampingi kami dan membimbing Tiang sendiri selaku moderator yang masih banyak belajar. Ada Budaya juga dan juga teman-teman dan ada Pak Eka juga dari tim IGTIK. Ya, agak sulit juga. IGTIK. Ya. Suksema Bu Desa, suksema sarang sami peserta semua. Suksema Pak Nyoman, kita tunggu nanti jika ada yang masih ingin mendaftar di sesi ketiga, yaitu tentang pembelajaran IT. Masih ada beberapa peserta lagi yang bisa masuk untuk kegiatan besok di sesi ketiga. Silahkan mendaftar dengan link yang sudah kami share di grup WA masing-masing, yaitu grup WA Ketua Kecamatan dan Ketua Kabupaten Kota se-Bali. Terima kasih ya Mbak Desa, sampai ketemu besok ya. Ketemu, dah. Acara kegiatan webinar kita sudah lewati dengan sangat baik, tentunya atas
berkenannya ide Sang Yang Widi Tuhan Maha membimbing kita semua sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya harapan kita juga tidak tergendala oleh apapun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengaturkan suksma banget Bapak Ibu telah mengikuti dengan baik kegiatan ini, dan kami mohon maaf kalau seandainya selama berlangsung kegiatan ini ada mungkin tutur kata atau pelaksanaan kami atau tingkah laku kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Kami langsung tutup dan sinep dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam sehat. Selamat siang untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di webinar besok di sesi ketiga. Suksema banget. Terima kasih. Mohon diingat lagi atensinya Ibu Bapak, Bapak Ibu nggih. Untuk yang daftar sesi ketiga masih belum bisa nggih. Nanti tiang cek dulu kuotanya masih berapa. Tiang cek dulu, nanti tiang informasikan